Ini anggota DPR ini apa tidak mempunyai kecerdasan sosial ya? Harusnya dia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berjuang keras mengumpulkan dana. Kalau untuk kasus Ferry Irwandi hanya dalam waktu 24 jam bisa mengumpulkan 10,3 miliar, itu luar biasa. Artinya Ferry Irwandi mendapatkan public trust yang sangat tinggi. Saya yakin kalau itu dilakukan oleh seorang Endi Patwijaya, saya tidak yakin bisa mencapai 100 juta sekalipun. Dilakukan oleh Mirwan AMS ini benar-benar sudah di luar nalar dan akal sehat. Seorang bupati bisa umroh meninggalkan daerah bencana yang sedang berlangsung tanpa izin lagi. Hanya diberikan sanksi 3 bulan. Berat lah, belgedes semua lah. Saya kecewa, tapi bisa apa? Pemerintah hanya bisa memberikan ya PHP lah atau angin surga. Ternyata cuma begitu saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, masih tentang bencana Sumatera. Sekali lagi, kami rakyat sangat menghargai respon cepat dari Presiden maupun pemerintah. Mungkin memang tidak optimal atau belum optimal, tapi apapun langkah pemerintah, khususnya Presiden Prabowo yang menggerakkan semua kekuatan dan semua kementerian dan lembaga untuk berjuang memperbaiki 3 daerah yang tertimpa musibah, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetap harus kita hargai. Nah, kali ini kita bicara tentang kekecewaan, pernik-pernik kekecewaan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan bahwa pejabat publik ini hati-hatilah. Hati-hatilah untuk memberikan komentar baik anggota DPR maupun menteri-menteri atau kepala badan. Nah, kita bicara satu persatu. Yang pertama, viral di berbagai sosial media maupun di berita-berita mainstream. Bagaimana anggota Komisi 1 DPR RI yang bernama Endi Patwijaya, jujur saya mungkin Anda juga baru dengar ada anggota Komisi 1 DPR RI yang bernama Endi Patwijaya. Artinya memang harus kita akui Bapak ini, wakil rakyat ini, wakil kita di DPR ini jarang terdengar atau tidak pernah membuat narasi publik yang menarik sehingga namanya tidak dikenal oleh publik, dan namanya baru terkenal karena ucapannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Komdigi itu viral. Anggota DPR Endi Patwijaya ini yang kebetulan dari Partai Gerindra ini benar-benar menunjukkan betapa orang itu berbicara tanpa data. Yang kedua, bagaimana dia tidak bisa atau tidak mempunyai kecerdasan dalam komunikasi publik, karena rapat itu bersifat terbuka, artinya semua ucapan dari anggota DPR itu terekam oleh publik dan bisa dibaca oleh publik. Pasalnya, dia membanding-bandingkan gerak cepat dari influencer atau masyarakat yang konon katanya hanya menyumbang 10 miliar, merasa si paling-paling. Kita tahu, meskipun tidak disebut namanya, itu yang dimaksud adalah influencer atau pemengaruh yang bernama Ferry Irwandi. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah triliunan pada daerah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi. Yang pertama, ini anggota DPR ini tidak mempunyai kecerdasan sosial ya. Harusnya dia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berjuang keras mengumpulkan dana.
Kalau untuk kasus Ferry Irwandi hanya dalam waktu 24 jam bisa mengumpulkan 10,3 miliar, itu luar biasa. Artinya Ferry Irwandi mendapatkan public trust yang sangat tinggi. Saya yakin kalau itu dilakukan oleh seorang Endi Patwijaya, saya tidak yakin bisa mencapai 100 juta sekalipun. Karena ini menyangkut trust publik kepada seseorang. Apalagi Endi Patwijaya tidak dikenal publik. Apalagi dibandingkan dengan Ferry Irwandi. Jauh. Gitu. Nah, yang kedua, Endi Patwijaya lupa bahwa berapapun jumlahnya uang dari negara yang digelontorkan untuk rehabilitasi atau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu dari APBN. APBN dari mana? Sebagian besar, 80% sumbangan dari pajak rakyat. Artinya dari rakyat juga. Jadi ini yang menurut saya tidak ada kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial maupun kecerdasan komunikasi publik, sehingga dia melakukan blunder berlapis-lapis. Mengkritisi solidaritas sosial itu benar-benar konyol. Pertanyaannya, Pak Endi Patwijaya sudah turun ke lapangan atau belum? Kita tidak lihat di media. Berapa yang disumbang Pak Endi Patwijaya untuk daerah bencana? Kita juga belum tahu. Jadi artinya, berapapun nilainya sumbangan dari rakyat untuk rakyat, warga jaga warga, masyarakat jaga masyarakat, masyarakat jaga sesama, itu harus dihargai dan diapresiasi. Tidak boleh disindir-sindir itu. Jadi wajar kalau netizen marah, yang katakan sirik lah tanpa data, dan yang berikutnya masalah data. Apa benar negara sudah menggelontorkan uang triliunan? Belum sampai, Pak. Belum sampai. Saya nggak yakin sampai detik ini sudah sekian triliun pemerintah mengucurkan dana untuk bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan miliar, iya, tapi belum ada triliunan. Jadi ini seperti penyebaran berita palsu atau hoax ini Bapak Endi Patwijaya ini. Kalau nanti total semua itu mungkin triliunan bisa terjadi. Bahkan Ketua BNPB bilang atau Kepala BNPB bilang sampai mencapai hampir 60 triliun untuk seluruhnya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh. Sahabat Indonesia, inilah menurut saya mengapa akhirnya rakyat marah kepada DPR pada bulan Agustus yang lalu. Karena ada beberapa anggotanya yang narasi publiknya ini agak tidak mempunyai kepekaan sosial. Untuk apa dia harus mengulik-ngulik influencer atau siapapun lah. Bahkan siapapun yang hanya menenteng satu biji mie instan pun harus dihargai. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang harus kita kembangkan, harus kita hargai. Tidak perlu disindir-sindir. Yang kedua, Endi Patwijaya apakah tahu? Apakah tupoksi dari Komdigi itu seperti juru bicara pemerintah zaman dulu Kementerian Penerangan? Tidak. Pemerintah sudah mempunyai badan komunikasi pemerintah yang dipimpin oleh Angga Prabowo. Jadi bukan tupoksi dari Komdigi sebetulnya. Jadi inilah yang saya katakan, ya mungkin literasi dari anggota DPR perlu ditambah, kemampuan komunikasi perlu ditambah, kepekaan sosial pun juga perlu ditambah. Ya ini saran saya kepada Pak Endi Patwijaya. Jangan asal jeplak. Akhirnya dirujak oleh netizen. Nah, ini satu hal. Yang kedua tentang kekecewaan saya sebenarnya. Putusan Menteri Dalam Negeri yang ternyata hanya menonaktifkan 3 bulan Gubernur Aceh Selatan Mirwan MS. Saya tidak mengerti. Kita seolah-olah diberikan harapan bahwa ketegasan pemerintah, presiden, gubernur
mengatakan copot dia seperti disersi di TNI. Kalau disersi di TNI dipecat langsung. Nah, apakah kelakuan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, meninggalkan daerah bencana yang masih berlangsung ini, meninggalkan rakyatnya sedang menderita, berjuang untuk kehidupan di Aceh Selatan ini, tidak dikategorikan dengan pelanggaran yang amat super berat? Bukan hanya pelanggaran berat semata, dengan vonis hanya sanksi 3 bulan nonaktif, enak sekali Mirwan. Dia akan leha-leha, dia akan terbebas dari kewajiban untuk mengurusi rakyat Aceh Selatan pasca bencana ini. Bebannya diberikan pada wakil bupati menjadi PLT bupati yang hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan semua selesai, mungkin kehidupan sudah normal, Mirwan datang lagi dengan istrinya Devina menjadi bupati dan istri bupati. Ini sama sekali tidak memberikan efek jerah. Dan ini harus kita akui, rakyat kecewa. Karena persepsi atau pemahaman atau penerimaan masyarakat terhadap narasi dari Presiden Prabowo, copot saja. Kalau di tentara seperti disersi, itu benar-benar dicopot, dipecat. Mekanismenya ada tidak? Ada. Ada. Dalam undang-undang, pemerintah bisa dengan pertimbangan Mahkamah Agung bisa mencopot seorang bupati kalau melakukan pelanggaran super berat seperti ini. Ini lebih dari tindakan korupsi atau asusila yang dilakukan oleh Mirwan MS ini benar-benar sudah di luar nalar dan akal sehat. Seorang bupati bisa umroh meninggalkan daerah bencana yang sedang berlangsung tanpa izin, hanya diberikan sanksi 3 bulan. Beratlah, belgedes semua. Saya kecewa, tapi bisa apa? Pemerintah hanya bisa memberikan PHP lah atau angin surga. Ternyata cuma begitu saja. Tapi ya sudahlah, itu bukan ranah kita, tapi kita sebagai rakyat berhak kecewa. Karena Mirwan MS hanya diberikan vonis nonaktif 3 bulan saja. Setelah itu, pada saat Aceh Selatan sudah normal, rehabilitasi sudah mulai, rekonstruksi infrastruktur sudah mulai, sudah normal kembali, dia akan datang melenggang sebagai bupati lagi. Duh, alangkah lucunya negeri. Sobat Indonesia, yang ketiga, Kepala BNPB. Di awal bencana dia mengatakan, waduh ini yang mencekam itu hanya di medsos saja. Di lapangan tidak seperti itu. Ternyata dia salah, dia minta maaf. Akhirnya dirujak oleh netizen. Yang terakhir ini perlu dikonfirmasi, beredar video, beredar berita bahwa dia di sela-sela penanganan bencana masih sempat-sempatnya nge-mall di sebuah mall besar di Medan, Sumatera Utara. Apapun keperluannya, untuk makan, untuk cari baju, untuk apapun, rasanya tidak pas seorang yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana terlihat jalan-jalan di pusat perbelanjaan seperti yang dilakukan oleh legend TNI Suharyanto ini. Sangat tidak pas. Masyarakat akhirnya membandingkan dengan sosok Letnan Jenderal TNI Doni Monardo almarhum. Pada saat penanggulangan bencana, beliau setiap saat terlihat selalu ada di daerah bencana. Ini berbalik dengan Pak Suharyanto ini. Tidak terlihat dalam tayangan media manapun, dia ada di lapangan, langsung turun ke lapangan seperti yang dilakukan oleh Pak Doni Monardo waktu itu, tidak pernah. Kalau di Aceh yang terlihat adalah justru Mujahir Manaf yang setiap saat terlihat keliling
seluruh wilayah Aceh untuk memantau atau memberikan bantuan. Tidak terlihat, mungkin media tidak mengekspos atau memang tidak ada di lapangan, hanya duduk di belakang meja dengan di ruangan yang dingin atau di mall. Inilah insensitivitas, ketidakpekaan sosial dari seorang pejabat publik. Harusnya menjadi bahan koreksi bagi Presiden Prabowo. Apakah masih layak kepala BNPB ini tetap menjabat? Saya akhirnya teringat apa yang dikatakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengkritisi kepala BNPB terkait dengan unggahan yang awal yang mengatakan bahwa bencana hanya ramai di medsos, mencekam di medsos. Waktu itu Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan, mempertanyakan pada pemerintah, bagaimana seleksi sebagai kepala BNPB? Kok orang dengan kualifikasi seperti ini bisa menjadi kepala BNPB? Kurang lebih seperti itu. Nah, dari 3 potongan drama tadi, menurut saya inilah pernik-pernik kelucuan negeri ini dalam menanggulangi bencana. Kita harus akui, kita gagap dalam penanggulangan bencana, padahal kita sudah berkali-kali terjadi bencana. Tsunami, gempa di Jogja, tsunami di Palu, di Sumatera Barat, di Padang. Kemudian erupsi Gunung Merapi, gunung-gunung yang lain. Banjir bandang di mana-mana, kita sudah sering sekali tertimpa bencana. Bahkan dikatakan oleh orang bahwa Indonesia itu supermarket daerah bencana. Karena ada laut, ada sungai, ada hutan, ada gunung berapi. Jadi memang benar-benar banyak banget potensi bencana di Indonesia ini. Tapi ternyata tidak menjadi pembelajaran bagi para pejabat-pejabat publik. Pertama, anggota DPR yang tidak punya kepekaan sosial, tidak mempunyai kecerdasan komunikasi publik. Kemudian betapa kecewanya kita sehingga sanksi kepada Bupati Aceh Selatan ternyata serendah itu. Dan yang terjadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB justru terlihat ngemol bersama rombongannya pada saat penanggulangan bencana. Ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan pejabat publik kita? Sahabat Indonesia, ini kita suarakan, bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk memberikan masukan pada Presiden, kepada pemerintah, agar benar-benar menertibkan para pejabatnya. Punyalah kepekaan sosial. Munculkan sensitivitas sosial. Kalaupun perlu, katakanlah perlu makan sesuatu dari mall, bisa menyuruh anak buahnya satu orang untuk membeli atau pakai ojek online misalkan. Kalau mau beli baju atau apa. Tapi pada saat dia terlihat jalan-jalan di mall, seperti video yang terlihat ini, persepsi masyarakat berbeda. Apalagi dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang terjadi saat ini. Sahabat Indonesia, inilah negeri kita. Penuh dengan pernik-pernik kelucuan dan kegagapan dalam menanggulangi bencana. Tapi apapun terjadi, inilah Indonesia, negeri kita. Sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.